merampas air minum sah. Rampas air minum saja, tapi itu dong pukul mati. Dong pukul sampai dong. Do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do ba do a do ba do ba do do. Bagaimana cara untuk mengatasi kenakalan atau perilaku bermasalah pada siswa? Anak-anak kalau nakal ya, anak-anak kalau nakal itu biasa saya tegur orang ya, tegur orang, kemudian hukum orang nih, misalnya suruh dong tulis saya tidak nakal lagi. Nah itu dia bisa tulis 5 kali atau 10 kali, begitu, itu hukuman. Seberapa nakal kamu saat SD? Beta contoh nakal sama dia, beta hanya biasa ikut orang, saya disebut ke ya ini laki-laki jago nakal, bisa dibilang dianggap orang dan lemah begitu. Iya, iya. Ceritakan pengalaman terburuk saat menghadapi siswa yang bermasalah. Siswa yang bermasalah ini terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Yang paling buruk itu karena orang hanya rampas air minum sah. Rampas air minum saja, tapi itu dong pukul mati. Itu istirahat masuk karena satu dia tepung air habis, dia tuduh teman satu dan pukul sudah. Itu sampai di orang tua, sampai orang itu satu pengalaman buruk itu dong. Hanya karena air, orang pukul sampai melibatkan orang tua itu. Apakah saat SD pernah Betran takut ke sekolah? Pernah itu, karena ya bosan pernah kuliah ya, takut tapi kena hukum. Kenakalan yang paling aneh yang gitu lakukan. Kenakalan yang paling aneh nih, orang mengganggu. Biasa orang mengganggu rumpung bapak pun nama, mengganggu farm, itu juga mengganggu, itu masalah. Kita mesti selesaikan itu masalah. Apakah Betran punya teman yang bermasalah di sekolah? Nama ketemu sama-sama dia sampai SMP ketemu kalau buat terus sama-sama. Apakah pendapat Betran tentang teman itu? Dia kalau baik ya baik, nah, kalau ada yang bermasalah dan dia ditangani dengan harus berkelahi begitu. Dia semua tangani dengan ya lalu damai, berkelahi bro. Jadi itu menurut Betran ini teman tadi itu bagaimana? Sekarang disubai kok belum? Sekarang sebaik. Dalam kelas siswa tidak fokus belajar dan lebih suka bermain atau sibuk sendiri dengan teman sebangku. Bagaimana cara Anda untuk membuat siswa fokus belajar? Kalau dia tidak belajar, ya satu saya kasih tugas khusus, jadi dia tidak sama dengan teman lain. Dia tidak bisa, tugasnya tidak sama, supaya dia bisa konsentrasi kerja, tidak mengganggu. Apakah Betran pernah bertengkar, berkelahi, atau melakukan kekerasan dengan teman? Masalah ulang-ulang. Kenapa buat masalah? Karena kadang-kadang salah paham tuh kayak saling mengganggu. Bagaimana cara untuk membuat anak-anak tertarik untuk tetap belajar?
Anak-anak ini dong paling tidak suka nih matematika. Jadi untuk dong bisa tertarik supaya dong tetap belajar, itu biasa saya kasih dong permainan. Mata pelajaran apa yang paling tidak disukai saat SD? IPS. Alasannya? Terlalu banyak untuk catat. Bagaimana dengan siswa-siswa yang terlanjur bermasalah dengan perilakunya, pendampingan apa yang bisa dilakukan oleh sekolah? Orang sampai buat masalah gitu saya biasa sakit rumah, saya bisa kunjungan rumah untuk selesaikan di rumah dengan orang tua. Baru-baru ini ada seorang siswa yang menampar guru sampai hidung gurunya patah. Pendamping seperti apa yang perlu dilakukan kepada kedua belah pihak? Ya itu kalau menurut saya itu pasti ada sebab. Jadi kita mesti cari tahu dia akar masalah itu apa. Pasti ada masalah baru dia bisa buat begitu toh. Jadi cari tahu dulu. Kalau kita bisa bilang pendampingan model apa ya, pasti bukan hanya anak yang salah, pasti guru juga ada buat salah itu. Betran, Ibu harap Betran sekarang Betran sudah SMA kelas berapa? SMK kelas 3. Betran sudah SMA kelas 3. Betran jadi anak yang pintar, anak yang tidak malas-malas, supaya jadi anak yang hebat. Ya, tidak seperti SD lagi tuh, Betran nyong-nyong, rajin dalam semua kegiatan Betran ya. Nanti ibu juga baru ketemu Betran ini dari SD nih, sampai nyong-nyong baru ibu dapat Betran. Jadi anak yang hebat, anak yang pintar, anak yang taat orang tua, terutama kepada Tuhan ya. Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu sudah jadi pengurus SD. Ya, walaupun beta selalu kena marah dari Ibu, tetapi Ibu jadi pengurus SD terbaik. Kasih beta pelajaran yang sempurna sampai Ibu bisa jadi begini. Mungkin kalau sebenarnya ada Ibu, tanpa Ibu, pasti beta bisa jadi begini. Terima kasih Ibu. Semoga Ibu sehat selalu ke depannya. Terima kasih Ibu. Baik, pertanyaan yang pertama, apa faktor penyebab perilaku bermasalah pada anak? Perilaku bermasalah pada anak itu, pertama kalau mau bicara tentang penyebab itu kita perlu kategorikan. Jadi ada kategori untuk perilaku bermasalah itu ada 3. Ada perilaku destruktif, ada agresif, ada pasif. Nah, untuk 3 jenis perilaku bermasalah ini faktornya beda-beda. Tetapi pada umumnya ada beberapa faktor umum yang menjadi penyebab utama dari perilaku bermasalah pada anak. Pertama itu pola asuh atau parenting. Karena bagaimanapun juga perilaku mendasar anak itu terbentuk di dalam lingkungan keluarga. Kemudian lingkungan tempat dia belajar, bermain dan lain-lain. Lalu kemudian yang berikut adalah faktor motivasi. Kalau kita bicaranya di dalam lingkup pembelajaran, faktor motivasi menentukan, karena kalau dia tidak memiliki motivasi untuk belajar, bisa saja perilaku seperti destruktif, agresif, kemudian pasif itu muncul di dalam suasana pembelajaran. Kemudian yang berikut lagi bisa jadi
ini adalah satu bentuk adaptasi. Adaptasi dalam artian mereka tidak terbiasa dengan tuntutan di dalam kondisi belajar yang ada. Karena mereka terbiasa dengan aktivitas yang tidak dikekang atau tidak dituntut apapun. Tapi ketika masuk di dalam lingkungan belajar tertentu, di situ kan ada istilahnya ada peraturan belajarnya, ada tuntutan tertentu dan mereka tidak terbiasa dengan itu. Itu yang kemudian menjadi penyebab perilaku mereka bermasalah. Pada umumnya mungkin ketiga hal itu bisa menjadi faktor penyebab perilaku bermasalah pada anak. Kemudian yang berikut lagi adalah juga usia perkembangan. Usia perkembangan. Di dalam usia tertentu, perilaku-perilaku bermasalah itu bisa disebut sesuatu yang biasa atau wajar terjadi karena itu adalah usia mereka untuk mencari jati diri. Usia mereka untuk mengenal orang-orang yang ada di lingkungan sekitar, istilahnya yang sefrekuensi, yang mereka ajak untuk belajar bersama, bermain bersama di dalam kategori usia perkembangan mereka itu sendiri. Seperti itu. Baik, lanjut pada pertanyaan kedua, apa yang perlu dilakukan untuk mencegah anak memiliki perilaku bermasalah? Bagaimana kita mencegah anak untuk tidak memiliki perilaku bermasalah? Kalau bilang pencegahan berarti harus kembali ke perilaku yang paling mendasar itu datangnya dari mana? Jadi kalau mencegah, saya secara pribadi menyarankan dari segi parenting atau pola asuh. Karena kita bicara mencegah bukan mengatasi. Jadi kalau mau mencegah, bagaimanapun juga perilaku itu harus dibentuk dari dalam keluarga. Misalnya disiplin, latih untuk disiplin. Kemudian di situ di dalam disiplin itu ada ketegasan. Kalau anak-anak sudah memahami bagaimana mereka harus bertindak, mereka dilatih perilaku yang muncul di dalam situasi belajar itu harusnya seperti apa, itu akan terbawa di lingkungan. Jadi setelah orang tua sudah menanamkan pola asuh yang benar, ya, pola asuh yang benar, kemudian sekolah memberikan dukungan dengan bimbingan, dengan pembelajaran, disiplin dan lain sebagainya dalam mengerjakan tugas, dalam mengikuti pembelajaran, suasana KBM di dalam kelas itu akan menjadi basic yang baik sehingga mereka punya perilaku yang terstruktur, istilahnya terstruktur, dan itu terbawa di dalam lingkungan belajar di luar lingkungan keluarga dan juga di luar lingkungan sekolah. Seperti itu. Pola asuh atau parenting sangat membantu untuk mencegah perilaku bermasalah pada anak. Baik, lalu pendampingan yang tepat bagi anak yang sudah terlanjur memiliki perilaku bermasalah tadi itu harus seperti apa? Pendampingan yang bisa diberikan untuk anak-anak yang sudah memiliki perilaku bermasalah, yang namanya pendampingan atau intervensi hanya bisa dilakukan berdasarkan asesmen. Dan untuk asesmen perilaku bermasalah kita bisa pakai Functional Behavior Assessment atau FBA. Jadi dengan asesmen ini kita bisa menentukan pola perilaku bermasalah anak ini, dia masuk di dalam kategori perilaku yang bagaimana, apakah perilaku destruktif, perilaku yang merusak proses pembelajaran, agresif ya karena terlalu kompetitif, terlalu aktif, atau pasif, terlalu diam, jadi tidak menunjukkan keaktifan di dalam belajar sama sekali. Setelah dapat pola, kita bisa susun intervensi apa yang bisa dilakukan. Yang perlu diingat untuk memberikan pendampingan adalah harus perbaiki motivasi lebih dulu. Karena motivasi itu akan selalu melahirkan atensi akan selalu melahirkan aksi, dan aksi akan selalu melahirkan goals achievement. Jadi mulai dari motivasi yang benar itu akan membuat anak kasih perhatian, memberikan perhatian di dalam proses belajar. Kalau dia sudah memberikan perhatian dalam proses belajar, akan ada aksi artinya keterlibatan dia secara aktif di dalam proses belajar tersebut. Dengan demikian tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Jadi harus berangkat dari asesmen untuk menentukan pola, kemudian intervensi yang berangkat dari motivasi, atensi, aksi, dan juga goal achievement. Terima kasih. Adu, adu, badu, badu, adu, badu, badu, du. Adu, badu, badu, adu, badu, badu, badu.